Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhud. Menurut Imam Ahmad, zuhud itu cirinya dua. Pendek angan-angan dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Pendek angan-angan itu ndak lau-lau. Seandainya yang jadi presiden aku. Seandainya yang dapat rezeki besar itu aku. Seandainya ini panjang angan-angan namanya. Orang zuhud itu pendek angan-angan, ndak mikir macam-macam. Apapun yang diberikan Allah, aku terima. Ini zuhud namanya. Dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan dilihat orang lain lulus cum laude, kemudian kita iri, kita dengki. Harusnya yang cum laude ranking pertama aku, dia deket saja sama dosennya, menunjukkan kita tidak zuhud. Harusnya yang dapat rezeki besar itu aku loh yang kerjanya paling capek, dia cuma bagian apa. Itu namanya tidak zuhud. Harusnya yang dapat pujian itu aku, wong yo sebagian besar kerjaan ini yang menyelesaikan aku. Kok yo orang lain yang dipuji, kok yo semuanya dianggap sama saja. Ini berarti kita tidak zuhud. Hati kita masih terikat oleh dunia, masih tergantung pada dunia, tergantung pada komentar orang, pujian orang. Jadi zuhud itu pendek angan-angan, tidak membayangkan yang tidak-tidak. Kalau memang bukan rezekinya ya sudah, bukan jatahnya ya sudah. Dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, tidak iri, tidak dengki. Itu zuhud. Selanjutnya menurut Imam Ahmad ada 3 jenis zuhud. Ada zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam itu meninggalkan yang haram-haram. Ada zuhudnya orang khusus. Orang khusus ini zuhudnya meninggalkan yang kurang manfaat. Ada zuhudnya orang lebih khusus lagi, para kekasih Allah, yaitu meninggalkan segala yang menyibukkan, membuat jauh dari Allah. Ini 3. Ya monggo kita introspeksi sendiri-sendiri ya. Kita ada di level zuhud yang mana? Kalau kita masih berjuang meninggalkan yang haram, berarti kita ada di level zuhudnya orang awam. Kalau kita sudah melampaui itu, Pak, kalau yang haram, yang dosa-dosa itu, alhamdulillah, saya sudah bisa meninggalkan. Oke, kalau gitu sekarang naik kelas sedikit. Tinggalkan yang kurang manfaat. Ya monggo teman-teman dicek yang kurang manfaat apa. Berlama-lama pegang HP kah? Berlama-lama nongkrong di kafe kah? Berlama-lama ngobrol yang tidak ada gunanya kah? Berlama-lama surfing, googling, nonton drakor, apapun itu. Coba kita introspeksi. Kalau memang tidak terlalu penting, kurang manfaatnya, yo latihan untuk ditinggalkan. Kalau kita sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat ini, alhamdulillah berarti kita sudah ada di level zuhud yang kedua. Nah, kalau sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat, ayo naik kelas lagi. Kita zuhud dengan cara meninggalkan apapun yang membuat kita sibuk dari Allah, yang membuat kita menjauh dari Allah, yang membuat kita tidak dekat dengan Allah. Jadi kesibukan kita hanya tentang Allah dan untuk Allah saja. Ini berarti orang yang sudah zuhud level tertinggi. Orang-orang yang dekat dan mengenal Allah.
Nah, ini nasihat dari Imam Ahmad yang sekaligus sudah beliau lakukan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh guru beliau, Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu salah seorang gurunya, imamnya orang zuhud. Berarti Imam Ahmad sudah nyampe level kesibukannya hanya tentang Allah dan untuk Allah saja. Imam Syafi'i sendiri menyatakan kekagumannya terhadap muridnya ini, Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ini adalah imam dalam 8 bidang sekaligus. Imam dalam 8 hal. Oh, ini luar biasa kan? Biasanya ahli itu expert di satu bidang. Tapi beliau ini, katanya Imam Syafi'i, ahli dalam 8 bidang. Yang pertama, imam hadis. Kalau ini tidak diragukan lagi. Yang kedua, imam fikih. Terus imam bahasa, karena keahlian dalam bahasa Arab. Terus imam Al-Quran, keahlian beliau dalam bidang tafsir Al-Quran. Imam dalam hal kefakiran. Kefakiran itu berarti beliau orang yang merasa cukup, tidak butuh dunia lagi. Satu-satunya yang beliau butuhkan hanya Allah saja. Makanya istilahnya fakir. Para ulama dulu sering menyebut diri mereka dengan kalimat al-fakir. Ini kalimat tawadhu yang menunjukkan bahwa aku ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang menolongku, membantuku, yang membuatku seperti ini hanya Allah saja. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad termasuk seorang yang pelopor dalam bidang kefakiran. Kemudian imam dalam zuhud. Zuhud itu hidup yang tidak tenggelam dalam arus duniawi. Hidup yang tidak berorientasi dan berfokus materi keduniaan. Ini disebut hidup yang zuhud. Imam dalam hal warok. Imam dalam hal warok itu imam dalam hal kemampuan menjaga diri dari dosa. Beliau ini warok sejak kecil, pendiam, suka menyendiri. Makanya tidak banyak terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Ya kalau anak-anak hari ini sih menyendiri, tapi menyendirinya sambil pegang gadgetnya masing-masing. Tidak terpengaruh oleh lingkungan sekeliling, tapi sangat terpengaruh oleh dunia maya yang namanya medsos. Dan yang terakhir, imam dalam hal sunnah. Imam dalam hal sunnah ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau ini kecintaannya terhadap sunnah. Jadi dari pengakuan gurunya ini saja, sebenarnya kita tidak perlu panjang lebar menggali, membuktikan kealiman beliau. Oke, baik. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.